Di tepi sungai yang membelah kota Baghdad, suasana pagi itu begitu ramai. Air berkilauan diterpa cahaya matahari. Sementara para nelayan menebar jala, anak-anak bermain air, dan pedagang menyeberangkan barang dengan perahu-perahu kecil. Dari kejauhan, terlihat rombongan istana mendekat. Raja Harun al-Rashid sendiri datang dengan wajah penuh semangat, ditemani para pengawal, menteri, dan juga Abu Nawas yang setia berada di sisinya. Hari itu, sang raja ingin berlayar menyusuri sungai. Ia baru saja mendengar cerita dari seorang pedagang asing bahwa di hulu sungai terdapat pulau kecil dengan pemandangan menakjubkan. Rasa penasaran membuat raja tak sabar ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Sebuah perahu besar, dihias indah dengan ukiran emas dan bendera kerajaan, telah disiapkan untuk perjalanan tersebut. "Wahai Abu Nawas," ujar raja dengan penuh wibawa, "hari ini aku ingin melihat dunia dari sisi berbeda." Katanya, air bisa membuat hati manusia lebih tenang. Benarkah demikian? Abu Nawas tersenyum, mengelus jenggotnya, lalu menjawab, "Benar, Baginda. Air bisa menenangkan hati, asal perahu kita tidak terbalik di tengah sungai." Mendengar jawaban itu, semua orang tertawa kecuali raja yang mendadak terdiam. Ia memandang Abu Nawas tajam. "Jangan main-main. Perahu ini dibuat oleh tukang terbaik. Mana mungkin bisa terbalik?" Abu Nawas menunduk hormat sambil menahan tawa. "Hamba hanya mengingatkan, Baginda, kadang yang kuat bisa roboh, dan yang besar bisa tumbang, bila manusia terlalu yakin pada dirinya." Raja hanya mendengus kecil, lalu melangkah naik ke perahu. Rombongan pun berlayar dengan riang, diiringi alunan musik dari tabuhan rebana para pengawal. Suasana begitu meriah. Angin sepoi-sepoi membuat layar berkibar, dan sungai memantulkan cahaya seperti permata. Namun, perjalanan indah itu tak berlangsung lama. Di tengah sungai, angin berembus lebih kencang. Gelombang kecil mulai muncul, membuat perahu bergoyang. Para pengawal berusaha menenangkan raja, tapi wajah Baginda mulai tegang. Abu Nawas, sebaliknya, duduk santai sambil melihat pemandangan. "Abu Nawas," teriak raja, "apa yang harus kita lakukan? Perahu ini berguncang." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tenang saja, Baginda. Kalau hanya berguncang, artinya perahu sedang menari." Belum sempat raja menanggapi, tiba-tiba terdengar suara kayu berderit keras. Gelombang semakin besar, perahu oleng, dan dalam sekejap, perahu besar kerajaan itu terbalik. Semua orang berteriak panik. Tubuh mereka tercebur ke dalam sungai yang dingin. Raja berusaha berenang, namun jubah panjang dan mahkota emas membuatnya sulit bergerak. Para menteri juga kacau. Ada yang menjerit minta tolong, ada yang hanya bisa mengapung sambil menggerakkan tangan. Di tengah kekacauan itu, Abu Nawas tetap terlihat tenang. Ia segera berenang ke arah raja, lalu dengan cekatan menolong Baginda melepaskan mahkotanya. "Lepaskan itu, Baginda. Kalau ingin selamat, jangan pikirkan emas dan jubah kebesaran. Nyawa lebih berharga dari semua hiasan dunia." Raja, dengan wajah pucat, akhirnya menurut. Mahkotanya tenggelam ke dasar sungai, sementara ia berhasil mengapung. Abu Nawas kemudian menggiring raja ke arah perahu kecil milik nelayan yang kebetulan melintas. Sang nelayan pun membantu menarik raja dan Abu Nawas ke perahunya. Satu persatu, pengawal dan menteri yang lain juga berhasil diselamatkan. Setelah semua aman di tepian, raja duduk terengah-engah. Rambutnya basah, jubahnya kotor, wajahnya pucat. Ia menatap Abu Nawas dengan perasaan campur aduk antara marah, malu, dan lega. "Abu Nawas," kata raja dengan suara bergetar, "hari ini aku hampir mati di tengah sungai. Kalau bukan karena engkau, mungkin aku sudah tenggelam bersama mahkota itu. Tapi, mengapa engkau bisa tetap tenang, sementara semua orang panik?"
Abu Nawas tersenyum bijak. Baginda, perahu yang terbalik hanyalah peringatan. Air mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu sombong dengan kekuasaan atau harta. Di hadapan bahaya, semua orang sama. Yang membedakan hanyalah siapa yang bisa tetap berpikir jernih. Raja terdiam lama. Ia lalu menepuk bahu Abu Nawas dengan wajah penuh rasa hormat. Engkau benar. Aku belajar sesuatu hari ini. Mulai sekarang, aku akan lebih rendah hati. Sebab kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan menenggelamkan pemiliknya. Para pengawal dan menteri yang mendengar pun menunduk, ikut merasa tersentuh. Mereka sadar bahwa kebanggaan berlebihan bisa membawa malapetaka. Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid tak lagi terlalu membanggakan kemewahan di depan rakyatnya. Dan nama Abu Nawas semakin harum sebagai penasehat yang bukan hanya cerdas, tapi juga berani mengingatkan dengan cara unik. Pesan moral. Kesombongan bisa membuat manusia lupa diri. Saat bencana datang, harta dan kemewahan tak lagi berguna. Yang menyelamatkan hanyalah kebijaksanaan dan kerendahan hati. Jangan lupa untuk like dan komen. Kalau kalian suka video ini, klik subscribe untuk lihat cerita inspiratif lainnya.